bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu berpulang, pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak bangsa dan orang Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata bagi pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia menjanda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial, artikel, berita, banyak orang yang merasa kecewa, tapi juga ada orang yang merasa bahwa harus, ketika seorang pelatih timnas kita yang namanya STY Sintayong harus pergi dan meninggalkan PSSI, ya. Mungkin yang sudah tahu berita sepak bola pasti mengikutinya. Pelatih sepak bola Indonesia berganti lagi dan Indonesia diharapkan bisa masuk dalam Piala Dunia.
Kalau saya baca artikel itu, saya tidak tertarik dengan siapakah yang menjadi pelatih. Tetapi saya lebih ingat tentang pengalaman saya menjadi pemain bola. Tentu saja ketika saya belum masuk seminari, ketika saya SMP. Bapak Ibu, kalau berbicara soal bola dan sepak bola, SMP itu saya sekolahnya itu bisa dikatakan kalau menghafal itu cuma 30%, bermain bola itu bisa 70%. Jadi kalau di sekolah istirahat yang main bola, pulang sekolah main bola, habis ke gereja main bola juga. Di rumah ada juga bola kaki, saya juga main bola. Jadi di mana-mana hidup saya penuh dengan bola gitu ya. Jadi saya itu dengan teman-teman saya, anak-anak kecil itu, SMP, remaja itu punya tim. Nama tim kami itu saya masih ingat BCP, Bintang Cilik Putra. Wah, itu adalah tim yang tersohor pada zaman itu bagi anak-anak ya, di Tanjung Priuk ya, di Cilincing waktu itu. Jadi kami sering antar kampung, antar kecamatan, antar daerah itu bertanding. Dan kalau sudah bertanding itu ini adalah masalah gengsi ya. Dan ini masalah bagaimana kami mempertahankan kemenangan. Jadi saya punya pelatih juga. Yang namanya menjadi pelatih bola itu juga adalah suatu kebanggaan juga, apalagi kalau timnya menang. Maka apa yang dilakukan ketika kami itu berlatih supaya menang, ini adalah anak-anak yang anak-anak remaja tapi latihannya tidak biasa. Kalau Bapak Ibu biasa lihat sekarang itu pemain bola itu berlatih di lapangan hijau, lalu kemudian memakai sepatu ya. Kami pada waktu itu tidak berlatih di lapangan hijau, tapi di aspal. Ya. Tidak pakai sepatu, tapi nyeker, lari. Jam berapa? Jam 11 siang. Ya, hari Minggu, waduh lari jam 11. Orang lari pagi jam 11 siang gitu ya. Kita tanya sama pelatihnya, Pak kenapa jalan pagi siang-siang ini lari kayak gini ya? Biar panas, biar mateng katanya. Wah lari kita, wah. Jadi terus aja diputar gitu di jalan raya gitu. Sambil 1-2 menang, 1-2 menang begitu. Itu adalah yel-yel kita setiap minggu. Setiap hari setelah pulang sekolah itu juga latihan. Ya. Latihannya itu kalau saya itu sebagai back, saya itu di bagian back. Maka sampai sekarang itu teman-teman saya masih ingat panggilan saya. Saya Aples Tekwari panggilannya. Jadi saya back ya. Namanya back itu yang penting lawan tidak masuk ke dalam pertahanan. Bola boleh lewat, kaki tidak boleh lewat gitu ya. Ya. Jadi kalau ada pelatih memberikan aba-aba, wah itu kami sudah tahu. Jadi dilatihnya itu adalah betisnya itu dihajar dengan bambu. Jadi kita tendang-tendang itu bambu. Buak, waduh gitu. Itu adalah pelatihan yang paling ngeri yang pada waktu itu kami lihat. Sedangkan tim lain itu mainnya itu di lapangan rumput, tendang-tendang, habis itu minum es, ya aduh senang banget ya. Jadi ini pelatihnya kita mau ganti pelatih itu waktu itu. Tapi karena pelatih itu ya, ketika kita bertanding, ketika kita main itu nggak pernah capek. 45 menit itu rasanya baru 10 menit, yang lain sudah pada minum es lagi, istirahat banyak, yang lawan-lawan kita itu sudah pada kalang kabut. Kita baru 45 menit itu rasanya baru main 10 menit. Dan tentu saja pasti menang, karena kalau sudah fisiknya menang itu pasti tercipta dengan gampang juga gol-gol itu. Saya merenungkan saudara-saudari, ketika pelatih itu dengan keras melatih kita, banyak anak-anak yang pada nangis juga pada waktu itu, dan banyak anak-anak itu yang pada marah, dan banyak teman-teman saya juga pada di belakang pelatihnya pada ngatain pelatihnya, dasar pelatih ini segala macam. Tetapi yang paling penting adalah yang saya lihat, ketika kita mengeluh, ketika kita marah, ketika banyak dari teman-teman saya yang kesel, tetapi tetap dijalankan sesi latihan itu. Tidak ada yang keluar dari tim itu, dan tidak ada yang berhenti dari tim itu, tetap lanjut. Walaupun marah, walaupun kesel, tetapi akhirnya tetap lanjut, maka fisiknya teruji dan tetap bertanding dan pasti menang. Nah, saudara-saudari, saya merenungkan dalam hidup kita, inilah yang dinamakan dengan berbagai macam kehidupan yang juga
punya yang namanya latihan dan juga ada pertandingannya. Ada latihan, ada pertandingan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada lagi persiapan lagi, lalu kemudian ada pertandingan lagi, ada keberhasilan dan tidak keberhasilan, dan terus begitu. Dan hidup menjadi suatu lahan persiapan, pelatihan, dan pertandingan. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam iman kita juga demikian. Ada yang namanya ujian dalam persiapan itu, ada yang namanya pertandingan dalam iman, dan ada yang namanya juga keberhasilan dalam iman itu. Kalau saya merenungkan pada kisah pada hari ini, kisah hari ini Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bagaimana Yesus yang seutuhnya mempersembahkan hidupnya untuk manusia. Dalam cerita yang digambarkan tadi, banyak orang-orang yang kita lihat dalam cerita ini mempersembahkan hidupnya. Dan persembahan hidupnya itu adalah sesuatu yang dipersembahkan dalam kesetiaan untuk sebuah pertandingan yang hebat, dan dia akan memenangkannya. Mari kita lihat siapakah yang menjadi orang-orang sekitar Yesus dalam cerita itu, yang dilatih dalam pertandingan dan memiliki mental yang kuat, dan dia memenangkan segala macam pertandingan karena punya persiapan yang luar biasa. Kalau saudara-saudari lihat, ada dua orang yang disebut, yaitu adalah Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ini adalah orang yang dikatakan saleh dan benar. Sudah saleh disebut juga orang benar. Dan ada yang namanya juga tadi Hana adalah seorang disebut nabi yang sudah mengabdikan hidupnya untuk berdoa dan beribadah di bait Allah. Nah, saudara-saudari, apa yang mereka persembahkan? Yang mereka persembahkan adalah waktu dan kesetiaan. Untuk apa? Untuk yang namanya suatu momen berjumpa dengan penyelamat. Kita bisa membayangkan yang namanya Simeon ini sudah berapa kali dia menantikan, berapa lama dalam hidupnya, bertahun-tahun dia tetap saleh, tetap benar, dan dia punya bayangan dia akan bertemu dengan sang penyelamat itu. Setiap hari dia ke bait Allah, dia tidak menemukan. Di mana dia bisa menemukan? Tetapi dalam berbagai macam doa-doanya dan kesalehannya, tentu dia juga pasti berkata, kapan dia akan berjumpa. Begitu juga dengan Hana, yang juga sudah menanti-nantikan penyelamat itu. Walaupun waktunya tidak cukup singkat dengan panjang, dia tetap setia mempersembahkan waktunya dalam doa-doanya. Apakah ini sebuah pelatihan? Iya, pelatihan dalam mental mereka yang terus dicoba, dalam kesetiaan mereka. Kalau hari ini nggak ketemu, besok saya pasti akan ketemu. Kalau besok tidak ketemu, besoknya lagi saya akan ketemu. Tetapi kalau sudah setahun nggak ketemu, apakah dia kecewa? Pasti dia kecewa. Kalau sudah 2 tahun, apakah dia kecewa? Pasti kecewa. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tetap setia, berdoa, dan menantikan penyelamatan. Saudara-saudari, dalam hidup ini, kadang-kadang kita juga begitu. Ada banyak tantangan dalam hidup kita, dan juga ada banyak persoalan dalam hidup kita. Apakah kita kecewa? Kita kecewa. Apakah kita marah? Kita juga bisa marah. Tetapi kesetiaan yang telah diuji, kesetiaan apakah tetap percaya kepada Tuhan, Hana dan juga Simeon tidak meninggalkan bait Allah walaupun dalam penantian yang panjang. Dalam ketidakpercayaan dan keraguannya, dia tetap menantikan dengan kesetiaan itu. Dan bagaimana dengan tokoh yang satu lagi, Bunda Maria? Ini yang paling luar biasa. Dia diuji berbagai macam cara dalam imannya. Mulai dari menerima kabar gembira, yang disebut gembira, tetapi bagi dia sesuatu yang sulit sekali, mengandung yang belum bersuami, yang tentu dalam adat istiadat pasti akan ditolak. Dan setelah dia mendapatkan persetujuan itu, dia menerima itu, dia harus melahirkan dan dia harus berjalan mencari tempat untuk melahirkan yang susah. Setelah Yesus lahir, kemudian dia harus juga dikejar-kejar oleh Herodes karena mau dibunuh, dan dia mengungsi di tanah asing yang tidak dia ketahui. Dan ketika Yesus sudah bertumbuh dan besar, Simeon mengatakan, nanti pedang akan menembus jiwamu. Saudara-saudari, kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan melatih iman seseorang, melatih berbagai macam cobaan, dihajar dengan kanan kiri atas bawah depan belakang,
supaya menjadi kuat. Tetapi apakah Maria juga capek? Pasti dia capek. Apakah Maria juga merasa kesal? Dia juga kesal. Tetapi apakah Maria setia? Jawabannya dia setia juga menantikan itu. Maka apa yang dilakukan Maria, Simeon dan juga Hana dalam berbagai macam terpaan, dia tetap setia. Apa yang terjadi buat kita semua, saudara-saudari, para pasutri yang sudah hadir dalam merayakan HUP, banyak sekali tantangan dalam hidup, banyak sekali juga percekcokan, perselisihan, macam-macam, tetapi kesetiaan itulah yang menjadi tanda kekuatan iman. Dan juga kesetiaan itulah yang dipersembahkan pada hari ini untuk perjalanan perkawinan itu. Kita setia kepada Tuhan dalam berbagai macam karena kita sedang disiapkan. Dalam berbagai macam terpaan dan ujian sedang dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan. Sehingga ketika menghadapi pertandingan yang musuhnya luar biasa, kita tidak kaget lagi. Karena mental dan iman kita sudah disiapkan untuk memenangkan pertandingan itu. Kita boleh mengeluh merasa capek, tetapi jangan keluar dari latihan, sesi latihan. Sesi di mana kita menghadapi segala kesulitan dan terus berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka segala macam musuh yang kita hadapi dalam pertandingan pasti bisa dikalahkan. Tantangan sebesar apapun pasti bisa dikalahkan dalam kesetiaan kita. Maka ada orang bijak berkata, ketika orang itu berpikir akan masa depan, hidupnya ruwet sekali. Karena masa depan tidak bisa kita juga pikirkan dengan kita prediksi. Masa depan punya kekhawatiran, masa lalu yang sudah menjadi sejarah punya yang namanya rasa kekecewaan dengan berbagai macam hal yang terjadi, tetapi orang lupa untuk mempersembahkan hari yang sedang dia jalani, karena hari yang sekarang ini adalah hadiah dari Tuhan, dan hadiah itu yang harus kita persembahkan dalam segala macam apa yang menjadi tugas perutusan kita. Maka kita tidak dikhawatirkan dengan masa depan, dengan berbagai macam kekhawatiran, masa lalu yang membuat kita kecewa, tapi bersyukur atas hari ini. Ada seorang raja yang sedang sakit ya, dan dia khawatir dengan masa depan, bagaimana kerajaan saya. Lalu dia malas-malesan dan semuanya sakit, dan akhirnya semua istana bingung dan juga khawatir. Rajanya sakit, dia bikin sayembara, nggak ada tabib yang bisa mengobatinya, tapi ada satu orang yang bisa datang dengan berani. Lalu raja diberikan pertanyaan dan diberikan tantangan. Mau sembuh nggak raja? Mau, saya sembuh. Saya punya tantangan dan saya mau. Raja mengikutinya. Iya, bagaimana tantangannya? Coba sekarang cari di kota ini telur unta. Lalu kemudian raja itu, wah menarik juga ini. Ya, akhirnya dia cari, ditanya sama tukang-tukang di sana, tukang gali makam, lalu kemudian tukang peternakan. Kamu tahu nggak di mana telur unta itu ada? Semua orang ketawa dan bilang dia, Tuan Raja, tidak ada yang namanya telur unta, gitu ya. Unta tidak bertelur. Lalu kemudian dia, kurang ajar ini anak muda ini, dipanggil anak muda, kamu kurang ajar ya, mana ada telur unta sekarang, gitu ya. Mana ada tidak? Baginda Raja, bagaimana kabar dengan badan Anda, sehat nggak? Wah, puji Tuhan sehat. Nah itu sehat ya. Sekarang Anda sehat, tidak perlu sayembaranya, Anda sudah sehat, Anda bisa bergerak. Apa saudara-saudari, kekhawatiran tentang hari ke depan, kekecewaan yang masa lalu yang membuat kita tidak bisa bergerak. Tapi hari ini adalah hadiah, itulah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.